kita lanjutkan dialog. Saya sudah terhubung bersama dengan Ketua Komnas Perempuan, Ibu Andi Yentriani. Selamat petang, Ibu Andi. Selamat petang, salam sehat dan salam Indonesia yang bineka untuk kita semua. Ya. Ibu Andi, sebenarnya apa saja sih bukti-bukti yang akhirnya dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa terjadi pemerkosaan ataupun pelecehan seksual? Pertama mungkin saya harus mengingatkan kembali bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan itu adalah dalam kerangka pemeriksaan tim gabungan bersama dengan Komnas HAM. Dan di dalam konferensi persnya, Komnas HAM juga telah menyampaikan berapa sumber keterangan yang dimiliki maupun sumber-sumber data lain termasuk video, CCTV, dan lain-lainnya. Jadi informasi mengenai kemungkinan adanya peristiwa selain tentunya dari informasi PC, tapi juga dari informasi-informasi lain yang terhubung ya. Dan ini penting untuk menjadi masukan bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, Bu Andi, sebenarnya soal kekerasan seksualnya ini di mana buktinya? Misalkan ada CCTV yang menyatakan ataupun memperlihatkan di Magelang atau apa saja selain dari kesaksian para tersangka? Ini nanti kita tunggu saja hasil penelusuran dari pihak kepolisian. Jangan begitu, Bu. Masa nunggu, kan situ yang kasih rekomendasi. Tadi situ bilang alat bukti elektronik. Apakah di dalam alat bukti elektronik itu terlihat bahwa ada kekerasan seksual? Atau cuman Joshua masuk ke dalam kamar? Kalau masuk ke dalam kamar, pada hari-hari sebelumnya, Joshua pun disuruh nyetrika baju oleh ibu itu. Anda bertanggung jawab terhadap nama baik dari keluarga dan korban. Anda tidak berpihak kepada korban, Anda berpihak kepada penguasa, kekuasaan. Saya pikir ini merupakan ranah dari penyelidikan. Tidak, Anda tidak boleh seperti itu. Yang merupakan wewenang dari pihak kepolisian. Anda tidak bisa lempar batu sembunyi tangan. Sebentar, Bang Martin. Kita berikan kesempatan kepada Ibu Andi. Silakan, Ibu Andi. Dalam laporan Komnas Perempuan bersama dengan Komnas HAM kami telah menyerahkan semua buktinya berupa rekaman maupun yang lainnya yang dalam bentuk laporan yang telah disusun dan itu merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Kami tidak menyampulkan apapun kecuali menyampaikan informasi yang menurut kami penting menjadi bagian dari upaya untuk mengungkapkan kasusnya. Patut dipahami bahwa upaya pengungkapan kasus ini juga akan memiliki dampak manfaat bagi keluarga. Sama seperti ketika misalnya kalau kita sandingkan ya dugaan tentang pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta. Ketika polisi sudah menelusurinya menyatakan itu tidak terbukti juga adalah untuk kepentingan baik itu hak kebenaran dan keadilan dari pihak keluarga. Sama seperti dalam hal ini untuk pihak keluarga dari almarhum C maupun dari pihak. Berarti Komnas Perempuan mau dibohongi dua kali. Sebentar. Bu Andi, sejauh ini sebenarnya apa sih yang paling konkret, Bu Andi? Jadi ketika pertama kali dinyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa kekerasan seksual itu terjadi. Namun diralat ataupun ada rekomendasi baru yang menyatakan bahwa itu terjadi. Sebenarnya ada missing link di mana dan ada bukti terbaru di mana? Ya, dalam peristiwa-peristiwa kekerasan seksual ini yang sering sekali ditemukan oleh Komnas Perempuan di dalam pemantauan-pemantauannya. Biasanya keputusan oleh korban untuk melaporkan atau tidak melaporkan peristiwa yang dialami itu juga dipengaruhi oleh orang-orang yang dominan di dalam hidupnya. Di dalam informasi yang kami peroleh, pelaporan pertama ini merupakan bagian dari arahan yang tentunya merupakan obstruction of justice. Dan kita semua menyesali dan mengecam obstruction of justice ini. Karena memang dia mengakibatkan pengungkapan peristiwa kematian dari Brigadir J menjadi terhalang. Sama juga dengan menyebabkan ke depannya jika memang betul informasi yang diberikan bahwa sebetulnya kekerasan seksualnya diduga terjadi di Magelang. Karena ini tentunya pernyataan yang telah keluar di dalam skenario obstruction of justice itu akan lebih menyulitkan orang untuk mempercayai
bahwa kekerasan seksual itu terjadi. Namun apakah benar atau tidak posisi dari informasi yang diberikan sesungguhnya merupakan kewenangan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikannya. Oke, Bu Andi, kita ingin mengetahui juga lebih jelas ketika PC diperiksa begitu oleh Komnas HAM, ini sebenarnya apa yang terjadi? Karena pada saat itu tidak banyak yang dikatakan, lalu bagaimana bisa tiba-tiba ada rekomendasi bahwa dinyatakan ada dugaan pelecehan seksual? Tapi dijawabnya nanti usai jeda, Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Bang Martin, tanggapannya apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan? Yang pertama saya tanggapi Ibu ini, dia membicarakan bukti seakan-akan banyak bukti, padahal kalau saya lihat ini hanya mencoba untuk mengeneralisir dan memframing publik bahwa seakan-akan ada cukup banyak bukti. Salah. Yang benar adalah hanya satu keterangan saksi yang mengaku dilecehkan, lalu dikuatkan dengan beberapa orang yang katanya mendengar dan mengafirmasi dari adanya tangisan, ya. Yang juga saksi-saksi ini adalah orang bayaran dari si PC, bisa dibilang dayang-dayangnya dia lah. Keseharian kerja untuk PC, apakah kita bisa percaya ini? Setelah apa yang sudah dilakukan, obstruction of justice, merekayasa kasus, mencoba menyuap orang-orang yang menjadi tersangka, apakah kita masih bisa percaya? Lalu yang berikutnya, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa dari kesaksian Vera, ya, ataupun kekasih dari almarhum, menegaskan justru adanya indikasi kekerasan seksual. Ini pola pikir yang salah, logik falasi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau saya jadi Joshua, saya tidak akan telepon pacar saya ataupun calon istri saya ketika saya sudah berbuat cabul. Benar nggak, Basira? Yeah. Buat apa saya kasih tahu? Justru kayak saya telepon kekasih saya karena saya dalam ancaman. Nah, ancaman inilah konspirasi orang-orang jahat ini dengan menuduhkan adanya kekerasan seksual. Padahal bukan. Karena saking takutnya Joshua, diadukanlah dengan sejelas-jelasnya kepada pacarnya bahwa saya diancam sama Kuat, katanya kalau naik ke atas akan dihabisi gara-gara saya ibu sakit. Kalau benar itu pelecehan seksual, saya tidak akan sampaikan kepada calon istri saya. Justru itu adalah hal yang membahayakan dari Joshua, makanya dia mengadu kepada calon istrinya. Dan calon istrinya jauh lebih cantik daripada Bu Putri. Yang terakhir, fungsi Komnas Perempuan, ya. Ibu dari korban ini haknya udah diamputasi, dipaksa nutup rumah, dipaksa tutup jendela, dipaksa tidak boleh melihat jenazah korban, anaknya mati. Saya mau tanya, Komnas Perempuan sudah ada memberikan konseling belum kepada ibu korban? Di mana kalian? Di mana kalian berpihak? Apakah negara ini hanya hadir untuk orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan? Kami pun bela korban ini gak dibayar kok. Tapi kalau memang negara memilih untuk memihak kepada yang berkuasa dan yang kaya, gak apa-apa. Biar kami yang ambil porsi negara untuk membela korban. Terima kasih. Oke, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sejauh ini sebenarnya seharusnya apa yang dilakukan oleh pihak penyidik mengenai rekomendasi ini? Perlu tidak dipertanyakan bukti-bukti tambahan lainnya karena tidak hanya dari keterangan para tersangka saja? Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, biasanya kalau ada rekomendasi dari Komnas HAM, yang salah satunya seperti ini, tentu itu proses dilaksanakan oleh pihak Polri karena dimintakan seperti itu. Cuman ini bentuknya seperti apa, ini nanti kami akan pantau dan menilai apakah dilakukan penyelidikan. Tapi sementara, sebagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya kan keterangan di dalam BAP itu kalaupun mau diarahkan ke sana, rekonstruksinya yang belum bisa digambarkan, biar pembuktiannya itu sebenarnya di dalam pengadilan juga bisa gitu. Didalami apa yang dimaksud oleh Ibu PC, apa yang dimaksud oleh FS dan mereka para tersangka itu menyaksikan soal itu seperti apa, barangkali juga di pengadilan supaya bisa didalami. Tapi karena ini ada rekomendasi ke kepolisian, tentu ini akan kami pantau dan kami nilai Mbak Sirah ke depan. Ya, Pak Yusuf, kemudian apa yang menjadi respon paling tidak dari apa yang disampaikan oleh pernyataan dari Bang Martin ini? Ya tentu dalam hal ini memang ya ada korban yang sudah meninggal, yang itu di dalam rekomendasi Komnas HAM itu diduga ada pelecehan seksual. Tentu kan ini harus didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti gitu. Kalaupun katakanlah
terduganya itu sudah meninggal, ya ini kan akan mempersulit juga sebenarnya. Tapi ini tentu kami akan pantau dan menilai bagaimana kepolisian memproses terkait rekomendasi Komnas HAM ini. Oke, Bu Andi, secara singkat responnya terhadap tanggapan dari Bang Martin tadi mengenai ada tidak pihak dari Komnas HAM ataupun Komnas Perempuan terhadap keluarga korban? Baik, pertama saya perlu menegaskan bahwa fungsi Komnas Perempuan adalah melakukan pemantauan. Dan ini untuk fungsi pendampingan dan psikologi itu dilakukan oleh lembaga LPSK. Saya bahkan ingat bahwa LPSK pernah menawarkan kepada pihak keluarga yang Tapi kemudian Anda tidak ditolak. pernah bersuara Jadi bagi keluarga ini, korban ketika mereka coba, Mas, haknya diamputasi bahwa oleh dia para tidak penegak terlalu- hukum. Minta maaf, tapi kalau Kalian tidak pernah kami bersuara. tentang Bang itu Martin, dan kita tidak dengar, kita tidak bisa diliput, mendengar jelas. kalau kami bersuara dan tidak diliput oleh media atau tidak mendapatkan perhatian yang tinggi dari media, jangan Anda mengasumsikan bahwa kami tidak bersuara. Tidak mungkin Yang Anda kedua, tidak dan diliput saya kalau Anda memastikan mewakilkan suara korban. bahwa pendampingan itu dilakukan oleh LPSK. Memang belum Anda lakukan. Berikutnya lagi terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada baiknya kita Definisi sama-sama korban di Undang-Undang melihat Tindak Pidana Seksual bagaimana tidak terbatas pasal terhadap 25 gender. menyebutkan bagaimana pasal 25 dari Undang-Undang TPKS menyatakan ketika di dalam keterangan saksi hanya diperoleh dari korban dan apakah ada keterangan-keterangan lain yang akan menjadi kekuatan pembuktian. Karena itulah kami menyebutkan juga ini menjadi bagian yang sangat penting untuk diselidiki. Orangnya sudah mati, Bu. Seperti kata Bang Yusuf Korbannya sudah mati. tadi, minta maaf seperti yang disampaikan oleh Mas Yusuf, ini bisa dilakukan, kami mengendorse supaya dilakukan dari awal, supaya jelas duduk perkaranya atau nanti diserahkan pada pengadilan, karena itu juga akan menjadi bagian yang tentunya akan menjadi diskusi ataupun bagian dari yang disampaikan di dalam persidangan. Oke, baik. Terima Tentunya kasih, kami Bu merasa Andi. ini perlu diperlakukan sebagai kasus yang juga Selamat sama-sama penting. Anda menjadi untuk kontributor diselidikinya. penghancur harkat martabat dari Baik, korban terima dan juga kasih, keluarga. Bu Andi. Terima kasih Ini Komnas juga Perempuan. Pak Yusuf, Mantap. kemudian Bang Martin juga terima kasih. Baik, waktu kami sudah habis, Terima kasih, nanti juga mantap. kami akan Anda tidak melanjutkan bersuara lagi dan dalam Anda tidak perbincangan berpihak kami di kepada program korban. sebelumnya. Baik, Bang Martin, Untuk, terima kasih. memastikan bahwa proses hukum Baik. berjalan dengan Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Andi, Pak Yusuf, Bang Martin, terima kasih. Kita tunggu nanti dari apa yang akan dilakukan pihak kepolisian.